Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenata Kedunularo. Saya Lutfi Laili Rakita. Dan saya Syifa Zahra. Kami dari kelompok Amsal Al-Quran Kami akan memaparkan tentang refleksi materi yang telah kami dapat, yaitu Amsal Al-Quran, dan akan menganalisasikannya dengan ilmu biologi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Amsal Quran. Jadi, Amsal itu bentuk jamak dari mansal yang artinya itu perbandingan, perumpamaan, atau gambaran. Dalam konteks Al-Quran, Amsal Quran adalah metode Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan suatu konsep yang abstrak atau sulit dipahami akal dengan menggunakan gambaran yang konkret atau inderawi yang dekat dengan pengalaman manusia agar pesan-pesan ilahi tersebut lebih mudah diterima, dipahami, dan membekas di dalam hati. Bayangkan jika kita menjelaskan tentang sifat orang munafik itu konsep abstrak. Al-Quran tidak sekedar mendefinisikannya, tetapi memberikan perumpamaan visual yang kuat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Pada surat Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakum fi dhulumatil la yubsirun. Yang artinya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan memberikan dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Untuk mempermudah pemahaman, para ulama Al-Quran membagi amsal menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, amsal musyarakah atau perumpamaan yang jelas. Perumpamaan ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, biasanya menggunakan lafaz matsalu atau kata-kata yang menunjukkan tasybih. Contohnya adalah di Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan matsalu atau orang yang menafkahkan hartanya adalah seperti kamasari, sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas, menggambarkan pahala berlipat ganda dari sedekah. Yang kedua adalah amsal kaminah atau perumpamaan yang tersembunyi. Perumpamaan ini yaitu ungkapan dalam Al-Quran yang tidak menggunakan lafaz mansal secara jelas, tetapi maknanya mengandung nilai perumpamaan, hikmah yang mendalam, dan keindahan bahasa. Kalimat-kalimat ini kemudian sering dikutip dan digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai peribahasa atau pepatah. Contohnya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Menggunjing atau ghibah diserupakan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, sebuah perumpamaan yang sangat kuat dan menjijikan untuk melarang ghibah. Yang ketiga adalah amsal mursalah atau perumpamaan bebas. Ini adalah kalimat-kalimat bebas yang berisi ketetapan hukum atau kaidah umum yang universal, berlaku di mana saja, dan kalimat itu sendiri berlaku sebagai matsal atau hikmah. Contohnya surah Al-Zalzalah ayat 7, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia. Kalimat ini menjadi kaidah umum yang berlaku sebagai pepatah tentang balasan sekecil apapun perbuatan, meskipun tidak menggunakan lafaz tasbih atau matsal eksplisit. Selanjutnya adalah faedah dan hikmah amsal. Pertama, untuk menambahkan yang abstrak menjadi konkret.
Fungsi terbesar amsal adalah membawa makna-makna yang sifatnya abstrak atau maktul ke dalam bentuk yang konkret atau mahsus yang dapat dirasakan oleh indera. Contohnya adalah gambaran kebenaran yang stabil atau iman, diumpamakan seperti pohon yang baik akarnya dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Ini memudahkan akal untuk memahami dan merasakan betapa kuat dan gunanya kebenaran itu. Selanjutnya adalah lebih berbekas dalam jiwa. Perumpamaan memiliki daya tarik emosional yang kuat. Nasihat, larangan, atau ancaman yang disampaikan melalui perumpamaan lebih mengena dan berkesan di dalam hati, serta lebih mudah diingat. Selanjutnya adalah memuaskan hati dan memperkuat hujah. Amsal adalah cara yang paling jelas untuk menjelaskan kebenaran dan sekaligus menepis keraguan. Ketika Allah menyebutkan kelemahan sesembahan selain Allah, Dia memberikan perumpamaan yang tidak terbantahkan. Surat Al-Hajj ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubatan wa law jitama'u lah. Artinya, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ini adalah hujah yang mematikan bagi para penyembah berhala, menunjukkan kelemahan total sesembahan mereka. Selanjutnya adalah mendorong untuk mengambil pelajaran. Dengan adanya amsal, pendengar atau pembaca didorong untuk merenung atau tafakur, mengamati perubahan tersebut dan mengambil pelajaran atau ibrah yang terkandung di dalamnya. Perumpamaan ini membuka pintu akal dan hati untuk menerima kebenaran. Yang terakhir adalah penutup. Amsal Al-Quran bukan sekedar gaya bahasa, melainkan metode pengajaran ilmiah yang fundamental. Ia adalah salah satu aspek mukjizat Al-Quran. Jika kita refleksikan dengan bidang biologi, ada beberapa ayat Amsal yang membahas cabang ilmu ini. Salah satunya Quran Surat Ibrahim ayat 24-27. Begitu besar kekuasaan Allah dalam setiap lafaznya. Kesimpulannya, Amsal adalah perumpamaan yang membuat pesan Al-Quran dari yang abstrak menjadi konkret. 3 jenis utamanya adalah musarrohah, kaminah, dan mursalah. Hikmahnya mencakup memperkuat hujah, menanamkan nasihat, dan memudahkan pemahaman bagi seluruh manusia. Mari kita lebih sering merenungi perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, karena di dalamnya tersimpan kunci kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat hidup dan ajaran Islam. Sekian video singkat dari kami. Wassalamualaikum.